Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar, walaupun sekarang masih belajar di rumah. Senang sekali rasanya hari ini dapat berjumpa kembali dengan saya, Sita Kunia Siam, dalam pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Doa selesai. Apakah kalian tahu ciri sebuah makhluk hidup? Coba gerakan kepala kalian ke kiri, ke kanan, seperti ini. Coba gerakan tangan kalian, seperti ini. Apa yang kita lakukan tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Iya, karena salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Kita dapat bergerak, melakukan aktivitas, berolahraga, bersepeda, dan lain-lain karena adanya sistem gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang atau rangka, sendi, dan otot. Hari ini kita akan membahas tentang otot. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kompetensi dasar yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian sistem gerak otot. Siswa mampu menjelaskan fungsi otot bagi tubuh manusia. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat otot sebagai gerak aktif. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis otot. Siswa mampu membedakan gerak antagonis dan gerak sinergis. Hari ini kita akan membahas tentang otot. Mengapa otot dapat dikatakan alat gerak aktif? Karena jaringan otot mempunyai kemampuan untuk melakukan kontraksi dan relaksasi, sehingga dapat melakukan pergerakan. Fungsi utama otot yaitu untuk menggerakkan alat gerak pasif berupa tulang oleh otot rangka. Kemudian menggerakkan organ-organ dalam oleh otot polos dan untuk memproduksi panas. Sifat otot. Secara umum, otot memiliki 3 sifat dalam melakukan gerakan. Yang pertama, kontraktibilitas. Yang kedua, ekstensibilitas. Yang ketiga, elastisitas. Kontraktibilitas adalah kemampuan serabut otot dalam berkontraksi sehingga memungkinkan otot lebih pendek daripada ukuran normalnya. Sifat kontraktibilitas ini terjadi saat otot melakukan kerja. Yang kedua, ekstensibilitas. Kemampuan kontraksi melebihi panjang otot saat relaksasi sehingga memungkinkan ukurannya lebih panjang daripada ukuran normalnya saat relaksasi. Yang ketiga, elastisitas. Kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah melakukan kontraksi. Jenis-jenis otot. Berdasarkan letaknya, otot dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Yang pertama yaitu otot lurik. Otot lurik atau biasa disebut dengan otot rangka merupakan otot yang berfungsi untuk menggerakkan tulang dan rangka. Otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau miofibril berwarna gelap terang dan tampak bergaris. Disebabkan karena adanya 2 filamen yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Otot lurik bekerja secara volunteer atau sesuai dengan kehendak kita. Bekerjanya cepat dan mudah lelah.
Otot lurik dapat bergerak karena adanya rangsangan berupa panas, dingin, arus listrik, dan reaksi kimia. Sel-sel otot lurik memiliki inti yang banyak, berbentuk silindris, intinya terletak di tepi. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini memiliki sel-sel berbentuk gelondong, berinti satu dan terletak di tengah. Memiliki miofibril yang berwarna polos. Kerja otot polos adalah volunteer atau tidak dipengaruhi kehendak. Bekerjanya lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Otot polos biasanya terdapat pada organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Selanjutnya adalah otot jantung. Seperti namanya, otot ini hanya terdapat di jantung dan berfungsi untuk menggerakkan jantung yang harus bekerja terus-menerus tanpa henti. Otot jantung bekerja secara involunteer atau tidak sesuai kehendak kita. Sel-sel otot jantung bentuknya memanjang, silindris, dan sel-selnya terdapat cabang yang saling menyatu. Serabut ototnya mudah terlihat karena berwarna gelap terang seperti otot lurik. Struktur otot rangka. Jika dilihat dari luar, otot memiliki struktur seperti gumpalan otot. Pada ujung-ujung gumpalan otot terdapat tendon. Tendon yaitu yang menghubungkan otot dengan tulang. Struktur otot dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, origo, yang kedua venter, yang ketiga inversio. Origo atau kepala otot, yaitu ujung otot tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Yang kedua, venter atau empal otot, yaitu bagian pusat otot yang terdiri dari serabut-serabut otot dan terletak di antara 2 tendon. Bagian ini mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Yang ketiga yaitu inversio atau ekor otot, yaitu berupa tendon yang melekat pada tulang-tulang yang bergerak atau mengalami perubahan saat berkontraksi. Otot bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerakan. Berdasarkan tujuannya, kerja otot dapat dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan pasangan otot yang memiliki tujuan kerja berlawanan. Apabila otot yang satunya berkontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi. Contoh dari otot antagonis yaitu otot bisep dan otot tricep. Apabila otot bisep berkontraksi, maka otot tricep akan relaksasi, yang menyebabkan lengan bawah terangkat dan tangan membengkok. Dan sebaliknya. Selanjutnya ada otot sinergis. Otot sinergis merupakan pasangan otot yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Otot sinergis akan mengalami kontraksi dan relaksasi secara bersama-sama. Contoh dari otot sinergis yaitu pronator quadratus dan pronator teres yang akan menimbulkan gerakan menengadah maupun menelupupkan tangan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu otot merupakan alat gerak aktif karena otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi utama otot yaitu untuk menggerakkan alat gerak pasif berupa tulang dan rangka, menggerakkan organ dalam, dan untuk memproduksi panas. Sifat-sifat otot ada 3 macam: kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik. Selanjutnya, otot dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis. Otot antagonis yaitu pasangan otot yang bekerjanya berlawanan. Sedangkan otot sinergis yaitu pasangan otot yang arah geraknya searah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video sampai terakhir. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.